Halo semuanya, apa kabar? I hope you doing great. Aku harap kalian baik-baik aja, sehat-sehat aja. Ya, hari ini seperti yang kamu lihat, aku pengen lagi untuk membuat pembacaan di untuk Twin Flame di pertengahan November 2021. Apalagi ini udah memasuki awal November ya, jadi video ini bakal aku upload di awal November. Dan di sini aku nggak tahu aku bakal pisahkan di M atau di F ya, apa enggak. Namun yang pastinya bagi kalian yang baru tahu Twin Flame ya, atau baru dengar termsnya itu, please untuk mencari tahu, please untuk belajar ya. Kamu bisa untuk cek video aku bakal buat lagi di atas sini ya, cardnya untuk kamu nonton video aku sebelumnya, untuk kamu tahu Twin Flame itu apa ya. Twin Flames itu nggak berarti ya kamu berpasangan dengan dia itu udah pasti Twin Flame, nggak kayak gitu ya. Ataupun dia suaminya kamu, dia adalah Twin Flame-nya kamu, atau istrinya kamu, dia adalah Twin Flame kamu, oke? Dan aku nggak akan pernah bisa menjawab ya personal, misalnya di general reading baru kamu tanya dia itu Twin Flame aku atau bukan ya, nggak bisa, karena pembacaan ini adalah akumulatif dari semua energi orang-orang yang menonton video aku ya. Dan aku nggak bisa bilang kalau ini untuk kamu dan dia ini pasti Twin Flame-nya kamu, please ya, nggak bisa. Kamu harus belajar mengetahui pembacaan ini hanyalah pengantar untuk kamu personal reading. Nah, setelah di personal reading ataupun counseling ya, lebih baik untuk counseling baru kamu bisa ngelihat ya, ataupun kita ngelihat energinya dia benar Twin Flames kamu ataupun bukan ya. Karena aku ngelihat terms atau apapun yang banyak dibagikan orang-orang di luar sana, aku ngelihat kalau Twin Flame itu justru malah ngarah seperti soulmate ya. Dan aku harus bilang juga ya, banyak orang yang salah kaprah mengira Twin Flame itu ya soulmate ataupun sebaliknya. Jadi dia ngerasa Twin Flame itu harus bersatu, harus saving the world, Twin Flame itu harus menyelamatkan dunia ya. No ya, Twin Flames tidak menyelamatkan dunia, karena kita manusia nggak akan pernah bisa menyelamatkan dunia ya. Dunia sendiri yang bakal menyelamatkan dirinya sendiri. Kita sebagai manusia hanya bisa menyelamatkan diri kita sendiri. So Twin Flame ini adalah benar-benar satu-satunya hubungan yang mengajarkan untuk kamu tahu, untuk mengetahui diri kamu sendiri, yaitu memang perjalanan spiritual, nggak lebih dan nggak kurang ya. Pelajarannya adalah terutama di Divine Feminine, atau siapapun yang mengerti ini atau siapapun yang menonton ini bakal hancur egonya. That's it, itulah pembelajarannya ada di sana ya. Karena spiritualitas artinya kamu tidak attract atau kamu tidak bersatu, tidak align dengan egonya kamu, namun kamu bersatu dengan spiritnya kamu atau jiwanya kamu, yaitu spiritualnya kamu. That's it, sebenarnya sesimpel itu. Cuman kita sebagai manusia itu banyak meribatkan segala sesuatu ya. Kita pengen sesuatu yang masuk logikanya kita, make sense, dimengerti ya. Tapi kan begini, tapi kan begitu. Oke, dan aku juga mau menyinggung dimana orang bilang banyak melihat angka-angka kembar. Oke, angka kembar aku harus bilang tidak menjamin dia adalah Twin Flame kamu ya. Namun angka kembar artinya bakal berbeda setiap angka, dan pesan utama dari angka kembar adalah ya, ada pesan di sana. Pesannya apa? Kalau kamu perlu mendengarkan intuisinya kamu mendengar omen di sekitar kamu perlu untuk paham, ataupun kamu harus tahu kalau Tuhan bekerja, Tuhan bicara itu dari banyak hal, bukan hanya angka, situasi, kondisi. Pembacaan seperti ini juga bisa sebagai omen ya. Namun itu nggak berarti serta-merta langsung Twin Flame. Dan kedua ya, angka itu menggambarkan kalau kamu mau masuki masa dimana kamu bakal menyadari ya, ini bukan tentang ego kamu, ini tentang spiritualitas, dan Tuhan ingin bicara dengan kamu, real kamu, yaitu jiwanya kamu. Oke ya. Jadi memang satu-satunya sebenarnya untuk mengetahui dia itu Twin Flame kamu ataupun bukan, kamu harus memasuki masa spiritual dulu ya.
Dan masa spiritual artinya perasaan ini bukan lagi tentang pengertian kamu, bukan lagi hubungan ini bukan tentang pengertian kamu, hubungan ini bukan tentang perasaan kamu, ya hubungan ini bukan tentang egoismenya kamu, namun tentang spiritualnya kamu. That's it. Ya, hanya itu. Ya, dan oke, kita buat untuk yang divine feminine aja dulu, kita lihat oracle-nya ya. Dan aku juga harus bilang ya, kamu bisa terjebak dalam fase, aku pernah mengalami fase ini dimana aku memaksakan keinginan ya, kalau ini harus twin flame, ini harus spesial, dan ini harus bersatu. Kamu mungkin berada dan terjebak di masa ini, dan semua orang kayaknya pernah terjebak di masa ini, bahkan yang masuk ke masa soulmate juga, dimana banyak melewatkan omen atau melewatkan synchronicity dari Tuhan, dari semesta, dan memaksa keadaan ya, agar apapun yang dia rasakan, dia pikirkan, itu divalidasi oleh semesta ya. Jadi itu kenapa pembacaan aku sebelum ini yang akhir Oktober memang menyakitkan atau nyelekit untuk si divine feminine. Dan divine feminine bukan berarti perempuan, bukan berarti laki-laki. Divine feminine adalah seseorang yang sadar dengan twin flame. Jadi kalau kamu ngerasanya divine masculine, kamu gak akan attract the energy ini. No, kamu divine feminine. Ya, divine masculine pasti pergi dan gak akan ngerti dan kayak gini. Ya, karena ada seseorang yang komen bilang aku divine masculine loh. Ya, hanya salah kaprah ya, karena divine masculine gak akan percaya, gak akan ya, malah kan mungkin ngerasa ini sebagai sesuatu yang nonsense, bullshit ya. Oke, kita lihat oracle-nya to divine feminine. Ada Niyamas, oke. Lalu ada Atman. Di sini aku pakai Yogic Path ya, kartunya Swadaya. Karena aku bagus banget ya perkataan atau arti makna-makna dari ini. Oke. Lalu ada Santosa. Oke, di sini divine feminine ini masih berlanjut atau masih sedikit mengklarifikasi apa yang aku bacakan untuk di akhir bulan Oktober, dimana ada Swadaya, ada Atman, dan Niyamas ya. Niyamas itu bisa energi sesuatu yang untuk kita mengikuti ya, aliran atau jalan atau rules ataupun apapun juga yang menjadi tahapan-tahapan. Ada Atman, it's about your soul, tentang jiwanya kita. Dan ada Swadaya. Swadaya ini sebenarnya kita ada ya di Indonesia. Itu ada adopsinya kayak swadaya masyarakat atau gimana bla bla. Swadaya itu lebih ke arah self studying ya, kita belajar tentang diri kita sendiri. Dan ada Santosa. Ya, Santosa ibaratnya kitanya bahagia luar dalam ya. Kitanya mengerti tentang kehidupan, kita enjoy ya, lebih ke arah being ya, lebih ke arah bukan hanya materi namun secara rohani juga jiwani. Dan di sini memperkuat banget seperti yang aku bilang tadi ya, divine feminine, kamu gak akan pernah benar-benar mengerti dan paham apa itu twin flame sampai kamu mempelajari diri kamu sendiri, sampai kamu mengerti jiwa kamu sendiri ya. Dan I'm sorry, kamu gak bisa untuk self kayak claim ya, self claim kayak oh resonate nih pembacaannya gitu, entah di tarot lain ataupun di tarot aku yang ngerasa oh iya dia twin flame aku, udah pasti kayak gitu. Nah, kita nggak bisa self claim gitu kalau kamu belum coba untuk ngelihat siapa diri kamu dulu. Dan ini memang prosesnya ada bisa dilihat dengan kamu memasuki masa spiritualitas, dan memang kita butuh guidance di sana, entah coach, counselor, psikolog, terapis atau apapun juga. Namun aku sarankan memang lebih ke arah yang spiritual ya. Kalau psikolog aku ngeliat sekarang arahnya lebih ke physical atau psyche-nya kita, dan ini bukan tentang yang seperti itu ya. It's quite different, ini agak berbeda ya. Jadi memang divine feminine ya,
Ini bukan tentang apa yang membahagiakan, apa yang bikin enjoy, apa yang kamu inginkan, ya. Ini tentang jiwa kamu, ya. Apa yang jiwa kamu ingin bangun, jiwa kamu pengen rasakan, jiwa kamu pengen untuk kamu tahu, ya. Hubungan ini seperti apa, that's it, ya. Gak lebih dan gak kurang. Oke, kita lihat oracle keduanya, ya. Sebentar. Untuk Divine Feminine, sebelum kamu ada keraguan-raguan, ya, sebelum kamu masuki masa spiritualitas, sebaiknya untuk belajar dulu memahami, ya. Ini memang bukan memahami seperti aku bilang tadi, ini bukan tentang pengertian, ini bukan tentang nonsense. Kamu bakal paham dan mengerti saat kamu udah surrender, dan kamu bakal paham apa yang aku bilang di sini. Ya, memang gak akan semua orang memasuki masa ini, ya. Ada orang yang memang hanya mengenal, tahu, namun dia gak akan ada di masa ini. Ada yang memang di masa ini mengenal, cuman dia mungkin dia nggak mencari tahu. Ada yang orang di masa ini dan dia memang gak akan pernah bereaksi atau gimana. Ada orang yang nggak di masa ini malah dia bereaksi dan merasa yes, ini dia. Nah, bakal banyak skenario, ya. Jadi sebelum ibaratnya mengetahui diri kita sendiri, ya, kita nggak akan pernah bisa tahu siapa orang yang berada di luar diri kita ini. Energi dia siapa, dia kenapa dia ninggalin, kenapa dia begini, kenapa dia begitu, ya. Semua nggak akan pernah terjawab, jawabannya nggak akan pernah kamu benar-benar pahami atau kamu terima sebelum kamu masuki spiritualitas, ya. Oke. Oracle keduanya, Divine Feminine. Ada Bless. Ada Message in the Bottle. Fork in the Road. Treasure Island. Oke, Divine Feminine, ya. Twin Flame di pertengahan November ini, ya. Ini memperlihatkan banget memang kamu bakal dibuat untuk tidak bisa memilih, ya. Mau gak mau kamu harus menerima, dan ada memang suatu penerimaan di mana justru orang yang kamu harapkan, kamu inginkan, dia bakal tetap meninggalkan kamu, mau gak mau. Message in the Bottle ini ngasih lihat aku banget, mau kamu sekuat apapun menahan kalau memang dia harus pergi, biar kamu ngerasa dia itu baik untuk kamu, namun ternyata dia nggak baik untuk jiwa kamu. Gimana? Karena kamu tidak mengenal jiwa kamu tadi, kan. So kamu memaksa, karena kamu mengenalnya egonya kamu maksa untuk dia ada di sekitar kamu, dan energi itu bakal diruntuhkan oleh semesta, ya. Dimana Tuhan bakal ngasih lihat, kamu bukanlah ego kamu bukan personalitinya kamu bukan karakternya kamu, ya. Kamu adalah simply jiwanya kamu. Itulah menjadi hadiah dan itulah harta karun untuk kamu sebenarnya, ya. Divine Feminine, kamu bukan lagi ngerasa seperti terkutuk, merasa tidak diberkati, ditinggalkan, merasa pesakitan, namun kamu justru bakal ngerasa blessed dalam artian sebelum ini mungkin kamu marah, kecewa, kamu bakal bersyukur akhirnya kamu dipertemukan dia, akhirnya kamu mengenal diri kamu nantinya, ataupun udah kamu mengenal diri kamu masuki masa spiritualitas, ya, dan kamu tidak lagi attract ataupun memaksa dia, ya, untuk ada di sekitar kamu, ya. Karena kamu gak bisa memaksa seseorang untuk memilih jika memang belum maksanya dia untuk memilih, dan untuk masanya kamu juga untuk bersama dia, ya. Ini tentang menemukan kebahagiaan menjadi diri sendiri, dan dalam artian saat kamu bersatu dengan jiwanya kamu bakal menemukan apa itu happiness, apa itu kebahagiaan yang mungkin gak kamu sangka-sangka, Divine.
feminin, ya. Ini bukan tentang kamu menaruh kebahagiaan di dia, ya, dan akhirnya kamu happy. No, gitu. Kamu bersama dia, kamu akhirnya kebahagia, happy, kamu bisa untuk spiritual. Kamu mungkin mengaturnya atau menginginkannya seperti itu. No, ya. Tuhan itu bukan yang melakukan bisnis yang bisa untuk kamu tawar-menawar. No, ya. Tuhan ya seperti itu, semesta ya seperti itu. Kalau beliau sudah bilang ya mau gimana pun kamu maksa, ya I'm sorry. Kalau memang dia harus berperilaku buruk dulu, berarti karena memang ego kamu juga besar banget, kamu harus mengakui itu, ya. Divine feminine, karena dengan ngerasa sebagai divine feminine, ya, ataupun misalnya ngerasa divine masculine, itu merasa kind of merasa paling spesial, dan itu justru meningkatkan ego kita. Itulah kenapa banyak orang akhirnya terjebak di term twin flame, ya. Dalam artian dia terjebak dalam lingkaran twin flame, dan akhirnya dia nggak akan mendapatkan siapa-siapa, entah karmiknya, soulmate-nya, atau twin flame-nya. Kenapa dia terjebak di sini? Ya, dia ngerasa dia spesial, dia ngerasa dia tahu harus gimana, dan dia bakal bisa dapetin apa yang dia mau, which is not, ya. Semakin kamu mencoba mengontrol, semakin kamu mencoba untuk mengatur semua hal, ya, kamu bakal lost, kamu bakal tersesat, ya. Divine feminine. So aku bilang divine feminine di sini untuk mengarahkan ke divine feminine, padahal lebih baik memang aku bilang energinya sebagai energi negatif, karena kamu bakal attract banyak energi negatif. Namun bukan berarti kamunya negatif ataupun kamu buruk, ya. Jadi memang divine feminine, ya. Pahami lagi apakah kamu terjebak atau tidak, atau kamu hanya sedang membohongi diri kamu sendiri. Ya, kalau ego kamu kecewa, marah tentang pembacaan ini, ya it's up to you. Mungkin kamu bakal dislike video ini atau unsubscribe aku atau apapun juga yang kamu buat, because karena memang ego kamu tidak tervalidasi di sini. But ya, aku harus bilang, aku tidak berusaha menyenangkan siapa-siapa, aku tidak berusaha untuk memvalidasi perasaan ataupun pengertian make sense siapapun di sini. Aku hanya pengen untuk kamu mengenali jiwa kamu, that's it. Ya, setelah kamu mengenali jiwa kamu, kamu bakal bisa berdiri sendiri tanpa perlu ada bantuan dari tarot seperti ini, guidance, ya. Kenapa? Just simply kehidupan yang mengenal jiwa, ya. Oke, kita lihat untuk oracle-nya aja semuanya. So, untuk divine feminine, ya. Oke. Seperti aku bilang tadi, divine feminine ada energi negatif, ya. Itu bakal banyak attract energi yang memang menyakitkan. Nah, namun untuk divine masculine ya akhirnya bakal lebih positif, dalam artian bukan berarti baik, ya, hanya aja dia bisa lebih untuk, itulah kenapa dia bisa pergi, ya. So kalau kamu bilang kamu ada divine masculine, kamu gak akan ada di sini, ya, karena kamu bakal pergi dan gak akan pernah mau tahu tentang energi ini, karena ini adalah energi negatif. Tapi bukan berarti buruk, ya. Ingat, negatif ada, ya, untuk di dalamnya itu karena ada energi di dalamnya. Jadi negatif pasti ada positif. Itu adalah dua sisi di dalam satu koin. Jadi kamu gak akan bisa menerima apapun yang baik tanpa menerima yang buruk. Oke. Oke, ada the thinking woman. Oke. Kalau ada the thinking man, wow. Thinking man, thinking woman. Lalu the temple path. Oke. Dan di the bottom of the deck-nya, door to personal healing and happiness. See? Seperti aku bilang tadi kan, divine feminine. Hubungan ini, ya, simpelnya hanya untuk membuka, ya.
sebagai pintu untuk kamu healing secara spiritual dan menemukan kebahagiaan dalam diri kamu, ya. The thinking man, ya. Ini adalah kita, yang entah kitanya yang divine feminine sebagai laki-laki atau perempuan, bukan untuk kita hanya berpikir, bukan untuk kita merasa, namun ini tentang the temple path, ya, yaitu tentang perjalanan spiritual. Kamu harus tahu diri kamu, tubuh kamu adalah candi, adalah gereja, adalah masjid, adalah tempat spiritual, religius di dalam diri kamu. Tempat sakral itu adalah tubuh kamu, ya. Dan ini memperlihatkan banget, ya, kamu gak akan benar-benar bisa untuk memelihara jiwa fisiknya kamu sebelum kamu merawat jiwanya kamu dulu. Jika jiwa kamu udah terawat dengan baik dengan sendirinya, ya, kamu bakal tahu gimana cara kamu untuk merawat fisik kamu. Namun sebelum itu kamu harus within yourself, harus masuk dalam diri kamu dulu, ya. Jadi aku kayaknya nggak perlu untuk ngambil pesan semesta, karena banyak banget sudah pesan semesta untuk divine feminine di sini. Namun yang pastinya adalah perasaan ini bukanlah hubungan ini bukan tentang perasaan, ya, seperti aku bilang tadi, ya. Namun untuk menemukan treasure island, menemukan harta karun di dalam dirinya kamu, ya. Apapun yang terjadi di luar diri kamu gak akan pernah berpengaruh kalau kamu ya just within yourself, okay? Dan apapun yang menjadi ketakutan kamu, ingat semua ketakutan itu adanya di pemikiran, adanya berkat sesuatu hal yang ada di masa lalu toh, dan sesuatu yang ada di masa depan. Namun sesuatu yang di masa sekarang, apakah yang bisa menyakitkan kalau kamu gak attract dengan di masa lalu dan di masa depan? Ya kalau kamu bakal ini gak nyakitin, ya just jalani, being apa adanya, okay? Ya, dan terkadang kita gak perlu mencari sesuatu hal, ya, mencari tahu terlalu dalam. Itu bakal ngarahkan kita terobsesi, posesif. Terkadang kita hanya perlu untuk tahu, belajar, setelah itu kita merenung, ya, ngambil apapun sesuatu yang bisa kita ambil saat itu, karena ada mungkin ibaratnya mental kita belum siap, jiwa kita belum siap. So memang pembacaan aku harus bilang, ya, memang gak akan semua orang bisa nerima, dimana apakah mental mereka siap, mental mereka kuat untuk menerima ini semua. Sorry for the noise, ya. Jadi ada orang yang mungkin menerima, ada yang tidak, but ya tetap aku kembali ke awal, ya, tugas aku apa? Tugas aku untuk counsel kalian, untuk memberitahu energi yang bermain seperti apa, ya. Jadi divine feminine, ya, ini hanya tentang perjalanan spiritual, ya, dan dia datang ataupun kamu kembali dengan dia atau gimana pun juga nantinya, itu adalah bonus, ataupun kita nggak bilang bonus, namun terlihat sendiri di berchartnya kamu, apakah kamu dengan dia bakal bersatu ataupun tidak. Berchart itu apa? Berchart adalah bagan lahir yang kita punya. Setiap dari kita, entah gimana pun polanya, bakal berbeda setiap dari kita, dan kita bakal punya banyak zodiak di dalamnya, dan bakal terlihat apakah zodiaknya dia dan zodiaknya kamu itu saling mengafirmasi, saling memperlihatkan adanya keterkaitan. Karena ya harus aku akui banyak juga dari kita yang juga pernah salah kan, mengira dia soulmate atau siapapun, ternyata dia bukan soulmate-nya kita. Mau gak mau kamu harus mengakui itu, okay? That's the part of our life, itu bagian dari hidup kita, ya. Mau kamu mengakui ke aku ataupun enggak, setidaknya akuilah ke diri sendiri. Ini untuk proses pembelajaran untuk menerima kenyataan. Okay, divine feminine, energi kamu di pertengahan November memang seperti ini, aku lihat, karena memang pertengahan November ini memasuki energi Scorpio. Sun mau masuki Scorpio tanggal 15 November, ya. Itu memperlihatkan banget, ya. Scorpio kan deep intention sign, ya, sign yang ada
rules 8 house di astrologi, dan dia punya deep feeling, dan ada sun yang bakal menerangi di sana. Jadi sesuatu hal yang selama ini gelap, sesuatu hal yang kamu perlu untuk dapatin jawabannya, kamu bakal dapatin jawabannya. Mungkin salah satu dari pembacaan aku ya, ataupun kamu bakal ketemu jawabannya, cuman kamu ngerasa bukan jawabannya. Kenapa gitu? Karena ego kamu gak terima. Kamu berharapnya semuanya sesuai dengan yang kamu mau. Berarti ingat, apa yang aku mau belum tentu sesuai dengan apa yang aku dapatkan. Ya, kamu bisa ibaratnya cuman makan nasi hari ini, namun kamu merasanya atau berpikirnya kamu makannya ayam. Bagaimana yang terjadi? Kamu bakal ngerasa ataupun berpikirnya memakan ayam, namun kenyataannya kamu tetap makan nasi. Dan tubuh kamu tahu kalau kamu nggak makan ayam, ya, hanya makan nasi. Ibaratnya bertahun-tahun seperti itu, dan tetap aja tubuh kamu tetap perlu real daging ayam ibaratnya. Karena memang kamu membuat ilusi di dalam diri kamu. Namun apakah kenyataan bisa dimanipulasi? No. Suatu saat bakal bergejolak, suatu saat bakal memberontak. Ya, karena akhirnya tubuh kamu bakal bilang, aku butuh apa yang real. Jiwa kamu bakal marah, aku butuh yang real. Berikan aku yang real. See? Okay, that's it. Think that's all. Ya. Aku harap ini membantu ya. Dan untuk yang divine masculine, setelah ini bakal aku buat karena udah 25 menit lebih ya, jadi bakal aku separate videonya. So kalau kamu pengen tonton silahkan ya. Setelah video ini bakal aku buat paling selang beberapa jam ataupun paling lama 1 hari. Oke, aku harap ini membantu. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye, see you in the next video. Oh iya, kalau kamu ingin konseling ataupun personal reading, silahkan klik link di bawah sini ya. Oke, kamu cari aja di sana, kamu bakal menemukan cara untuk paid counseling ataupun paid personal reading. Oke, see you next time. Bye.